Halo guys, ketemu lagi bersama saya Yoga Pratama. Salam sehat selalu. Sering sekali menggunakan stage tinggi atau besar, Anda tidak. Lupa pencet tombol merahnya ya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yoga Pratama di channel saya, tentunya di Mister Yoga Pratama. Sudah lama sekali rasanya tidak sharing-sharing karena kesibukan yang cukup banyak dan padat di dunia akademik. Nah, kali ini saya akan kembali sharing seputar materi yang tentunya banyak sekali diminati dan sedang dicari oleh para mahasiswa, baik itu mahasiswa S1, S2, atau S3. Tema kita kali ini apa sih? Yuk, mari kita sama-sama bahas, yaitu tema kita hari ini adalah tentang apa sih yang dimaksud dengan studi pendahuluan, bagaimanakah membuat judul dan latar belakang skripsi, tesis, atau disertasi yang nantinya akan memudahkan para mahasiswa untuk bisa lancar dan juga terstruktur dalam membuat sebuah penelitian. Nah, yang pertama yang ingin saya bahas adalah apa sih studi pendahuluan? Nah, studi pendahuluan itu biasanya dikenal dalam bahasa Inggris dengan istilah preliminary research atau tahap awal dalam sebuah penelitian, ya, yang mana bertujuan untuk mempermudah si peneliti dalam melakukan observasi dan mengumpulkan informasi dari data awal yang nantinya akan dilanjutkan menjadi sebuah penelitian. Jadi sebelum melakukan sebuah penelitian, kita melakukan observasi dulu nih. Apa sih yang mau kita teliti ini, apakah sudah ada yang meneliti atau belum, ya. Jadi selain itu, studi penelitian juga, studi pendahuluan juga merupakan studi yang bertujuan mempertajam arah penelitian kita. Ya, jadi studi penelitian ini penting sekali dalam rangka menentukan penelitian kita ke depannya, gitu ya. Jadi fokus penelitiannya, masalahnya semua benar-benar harus kita observasi dulu dan kita cari apakah sudah ada belum yang meneliti sebelumnya sebelum kita mulai melakukan penelitian. Jangan sampai kita sudah meneliti ternyata ada judul orang lain yang atau peneliti lain yang sama dengan kita, dan itu tandanya kita tidak boleh lakukan penelitian yang sama karena sebelumnya sudah dilakukan penelitian. Jadi dalam studi pendahuluan ini, peneliti harus mendalami dan menyusun secara sistematis masalah yang mau diteliti, dari judul, rumusan, semua harus jelas, gitu ya. Dan tujuan dari studi pendahuluan ini banyak. Salah satunya adalah membuat penelitian yang dalam tanda kutip masih abu-abu atau masih belum jelas menjadi lebih jelas karena kita mencari informasi tentang penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang akan kita teliti. Ya, jadi tujuan melakukan studi pendahuluan itu satu, memperjelas masalah, ya. Memperjelas masalah adalah memastikan masalah yang akan disusun itu adalah masalah yang merupakan dalam tanda kutip ada masalah, gitu ya, dan juga belum pernah dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi ini memastikan, memperjelas bahwa masalah ini memang belum pernah diangkat menjadi sebuah penelitian. Yang kedua, tujuan dari studi pendahuluan adalah memastikan apakah penelitian ini bisa lanjut atau tidak. Karena ketika kita mengobservasi, mencari tahu tentang penelitian yang akan kita lakukan, biasanya kita akan jadi semakin jelas arahnya, gitu ya. Apakah ada kendalanya, atau penelitian ini apakah bisa disebut memadai atau tidak datanya, untuk kita mempertimbangkan apakah lanjut atau tidak, gitu ya. Dan juga dilihat dari urgensi, atau apakah penelitian ini benar-benar layak atau penting atau tidak dilakukan, gitu ya. Dan yang paling penting lagi adalah apakah penelitian ini memberikan manfaat bagi halayak umum, khususnya masyarakat di bidang akademik atau sosial, gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan nih sebelum melanjut penelitian, mengkaji dulu apakah studi pendahuluan ini nantinya lanjut menjadi penelitian atau tidak. Jadi dalam penelitian, baik itu skripsi, disertasi, dan tesis, langkah awal sebelum menentukan sebuah judul dan masalah, lakukanlah studi pendahuluan.
Nah, yang kedua adalah tentang judul. Judul terkadang tidak bisa main-main, karena ketika kita main-main dengan sebuah judul, nantinya kita akan kebingungan dan juga mungkin saja bisa stuck dalam melakukan penelitian, karena dalam memilih judul tidak asal menulis atau tidak asal langsung membuat tanpa memikirkan dulu apa yang mau diteliti dan tanpa melakukan dulu yang namanya studi pendahuluan. Ya, nah, jadi beberapa hal yang harus dicermati dalam membuat judul skripsi adalah yang pertama, judul yang baik adalah yang memenuhi beberapa indikator. Salah satunya yang paling umum adalah 4 indikator. Yang pertama adalah judul harus bisa menggambarkan isi penelitian. Jadi dari judul ini kita bisa tahu semacam prediksi penelitian ini tentang apa, atau tujuan atau arah penelitian ini tentang apa. Yang kedua, judul yang baik itu adalah yang singkat, jelas, dan menarik gitu ya, tidak panjang tapi tidak jelas arah penelitiannya. Yang ketiga, mencerminkan arah dari penelitian kita nantinya mau kemana gitu. Penelitian ini arahnya jelas gitu. Dan yang keempat, judul ini menjelaskan teori yang akan digunakan. Jadi rata-rata judul penelitian itu sudah ada gambaran tentang teori apa yang mau digunakan. Jadi ketika teman-teman nanti mau membuat penelitian, pastikan 4 indikator ini ada di dalam judul Anda, ya. Nah, langkah-langkah membuat judul, yang pertama adalah temukan masalah, gitu ya. Jadi ketika sudah yakin dengan suatu hal yang akan dijadikan penelitian, temukan masalah dan tentukan judul. Lalu pilih judul yang relevan dengan bidang studi atau jurusan. Yang ketiga, mencari referensi judul melalui penelitian sebelumnya atau studi pendahuluan. Jadi cari-cari dulu apakah judul-judul ini pernah dilakukan atau tidak oleh peneliti sebelumnya. Yang keempat, meminta saran dan masukan pada dosen pembimbing kita, apakah ini baik atau tidak. Dan yang kelima adalah membaca kajian-kajian literature atau jurnal-jurnal ilmiah tentang penelitian yang akan Anda lakukan. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat sebuah judul. Tidak bisa asal ketulis judul tanpa tadi 4 indikator tadi sebelumnya yang sudah saya jelaskan, dan juga beberapa hal yang tadi saya jelaskan juga tentang bagaimana membuat sebuah judul skripsi atau tesis disertasi yang benar-benar memenuhi syarat, gitu ya. Jadi harus melakukan seperti itu. Kemudian selain itu, setelah studi pendahuluan, membuat judul, nah membuat latar belakang. Latar belakang sendiri mempunyai beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, sistematis. Latar belakang penelitian, skripsi, disertasi, tesis sebaiknya ditulis dengan detail, secara kronologis, dimulai dengan membahas permasalahan ya yang ada di masa lalu dan dibandingkan dengan permasalahan di masa sekarang. Jika penelitiannya tentang bahasa, mungkin kendala-kendala dalam pembelajaran bahasa di masa lalu yang mungkin bisa terselesaikan dengan teknologi di masa saat ini. Lalu yang kedua, fokus pada topik yang dibahas. Dalam latar belakang, agar penulisan latar belakang tidak bertele-tele, sebaiknya teman-teman fokus pada tulisan yang mengarah kepada judul. Jangan kemana-mana lagi, mengerucut kepada judul. Contoh misalkan, ini hanya contoh ya, bagaimana penggunaan aplikasi paraphrasing dalam meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa atau siswa dalam menulis academic writing, gitu ya. Jadi judulnya mengarah langsung kepada software yang mau dibahas dan bagaimana itu bisa meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa. Jadi permasalahannya jelas gitu, mulai menjelaskan dari permasalahan umum di masa lalu, belum adanya aplikasi ini membuat untuk menganalisa kesalahan-kesalahan dalam penulisan grammar, writing, dan lain-lain ada kendala. Tapi ketika muncul aplikasi ini, tentunya manfaatnya banyak, sehingga banyak yang nantinya bisa menggunakan aplikasi ini dalam membantu menulis academic writing. Nah, jadi membuat latar belakang skripsi, judul skripsi, dan studi pendahuluan ini saling terkait, tapi langkah pertama adalah tadi membuat studi pendahuluan.
dipetakan, buatlah sebuah dokumen yang isinya data-data tentang penelitian yang akan Anda lakukan. Di sana semua Anda masukkan. Nanti bisa menjadi bank data yang mana nantinya ketika Anda mencari referensi, sudah Anda sortir, sudah Anda seleksi mana yang bisa jadikan kajian penelitian dan mana yang tidak bisa. Harus dengan sesuai jurusan ya yang relevan. Seperti itu teman-teman. Jadi membuat yang namanya penelitian tidak bisa asal terpikirkan lalu tulis. Itu tidak bisa, tapi juga harus ilmiah dan akademik. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu membuat studi pendahuluan, membuat judul, lalu membuat latar belakang skripsi yang memang sesuai dengan judul yang dibuat. Jika ketiga langkah ini sudah dilakukan dengan baik, maka penelitian Anda akan berjalan dengan baik dan insya Allah akan selesai sesuai dengan tujuan dari penelitian Anda. Kira-kira begitu cara membuat studi pendahuluan, judul, dan latar belakang dalam penulis skripsi, tesis, dan disertasi. Mungkin itu saja yang bisa saya share. Terima kasih sudah menonton channel saya. Terus dukung dan subscribe sehingga channel saya nantinya bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan atau membantu memberikan informasi tentang seputar akademik, khususnya di bidang pendidikan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.